Selamat berjumpa di hari Minggu Advent yang kedua ini. Seruan-seruan, bacaan-bacaan, dan juga nabi baru, serta kita tahu ya, Yohanes Pembaptis. Ini mengingatkan kita untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tentu Baruk mengingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan jalan. Tetapi juga di dalam Yohanes mengingatkan kita untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Berbeda dengan Baruk yang mengingatkan kita bahwa keselamatan disediakan oleh Allah. Tuhan menyediakan jalan setiap kita untuk kita lalui mencapai keselamatan. Kita tahu bahwa di apapun situasi kita, jalan menjadi sarana untuk mencapai tujuannya, atau ada jalan yang kita lalui sehingga mampu memberi kekuatan atau menuntun, dan kita menyiapkan diri kita di masa Advent ini, hatinya adalah jalan untuk mengalami perjumpaan penuh sukacita dengan Tuhan. Maka dibutuhkan jalan yang lurus, jalan yang rata, yang bebas hambatan, yang mempermudah dan memperlancar suatu perjalanan yang aman, lancar, dan damai. Dan sebaliknya, bila berliku, tidak rata, rusak, dan menjadi hambatan untuk mencapai tujuan. Hal ini saya alami juga ya di dalam pengalaman misi. Dengan situasi, kondisi, keadaan yang letak geografisnya naik turun, ya, itu membentuk cara kita melalui, melampaui, melewati. Dan jalan yang berlegak-legok itu butuh usaha, butuh tenaga yang kuat, butuh biaya juga, butuh pengorbanan yang besar. Tapi kalau tadi itu, kalau jalannya rata, tentu ada biaya, ada macam-macam hal, ada hal yang dilakukan. Tetapi usaha kita itu lebih banyak menyadari. Tetapi kadang-kadang jalan yang lurus membuat kita terlena. Kadang misalnya orang nyetir di jalan lurus, bisa-bisa tiba-tiba sudah kantuk dan bisa sudah lewat. Maka lihatlah bahwa jalan yang dianjurkan Yohanes untuk kita boleh lakukan adalah pertama, kesadaran kita menyadari bahwa keselamatan itu disediakan oleh Allah. Allah yang memberi, Allah yang menganugerahkan kepada setiap kita. Dan kerelaan Allah untuk menganugerahkan kepada kita. Yang kedua adalah jalan yang kita tempuh adalah jalan bertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagaimana seruan Yohanes yang lantang menyerukan. Dan seruan ini di padang gurun, ya. Kita tahu bahwa di padang gurun itu lambang hidup yang penuh tantangan, lambang hati yang kering tanpa harapan, dan penuh bahaya yang mengancam. Tidak ada kehidupan. Tentu sekarang berbeda, tapi itu ada menguatkan hati kita. Padang gurun adalah lambang hati manusia yang jauh dari kebahagiaan dan keselamatan karena dosa. Di padang gurun hati manusia inilah Yohanes menyerukan dengan lantang agar bertobat. Jalan hati ini harus disiapkan untuk datangnya Tuhan. Jalan hati yang diratakan agar semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan, ya. Jalan hati yang bengkok harus diluruskan, yang lekak-leku dari kesombongan harus diratakan agar semua melihat keselamatan dari Tuhan. Itu dengan bahasa yang lain, hadirku, hadirmu, hadirku, hadir kita, itu orang mampu menangkap bahwa Tuhan hadir. Nah sebaliknya kalau kita juga bertanya, kalau hadirku itu seperti neraka atau seperti kadang-kadang satu hal yang boleh kita lihat adalah apakah kehadiranku itu menghadirkan damai, menghadirkan orang melihat Tuhan di dalam diriku, atau sebaliknya orang ada dia lagi. Tapi kalau hadirku, misalnya kita boleh membuktikan atau melihat bahwa kalau tidak hadirnya kita, orang membuat orang mulai sayang sekali ya dia tidak ada.
Nah, itu ada kerinduan yang kuat. Maka mari kita mohon supaya jalan hati yang disiapkan dengan pertobatan, itu pertobatan dalam setiap perkataan dan juga perbuatan kita. Keselamatan membutuhkan persiapan yang memang sulit ya, tapi bukan tidak mungkin. Keselamatan harus kita upayakan dengan ketekunan dan sukacita. Dan ini jalan peziarah menuju kepada keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada setiap kita. Masa Advent ini masa yang penuh rahmat. Kita menantikan dan mempersiapkan serta menyongsong penuh sukacita kedatangan. Kita menyambut dengan harapan dan kita berharap biarkan Allah yang berkarya dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih, dan jalan yang kita tempuh adalah jalan pertobatan. Maka jangan menunda untuk bertobat. Kita diberi kesempatan ya, untuk boleh memilih jalan-jalan pertobatan. Maka dengan memilih jalan pertobatan, kita menyambut, menanggapi inisiatif Allah yang memberi keselamatan kepada setiap kita. Semoga dengan inspirasi sabda Tuhan ini menganugerahkan kepada kita untuk pertama-tama persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan bagi. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Semoga inspirasi sabda Tuhan ini menguatkan kita untuk senantiasa bertekun. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, hari ulang tahun perkawinan, dan sukacita dalam hidup bakti, berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.